Novi dari SD Budi Mulia 2. Halo anak-anak, apa kabar? Selamat pagi. Nah, Miss harap kalian baik-baik saja ya dan sehat selalu. Sesuai himbauan pemerintah untuk mengerjakan semuanya di rumah ya, karena sekarang sedang maraknya virus corona. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dan terjaga kesehatannya. Amin. Anak-anak, hari ini Miss Novi akan membahas materi matematika tentang ini. Cara penyelesaian FPB dan KPK. Tapi sebelum membahas FPB dan KPK, Miss akan mereview sedikit tentang pembelajaran ini. Nah, Miss Novi tanya dulu nih, ada yang masih ingat nggak tentang bilangan prima itu apa? Ya, betul. Bilangan prima adalah bilangan yang lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi 2 bilangan saja, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima yang paling kecil adalah 2. Mengapa 2? Karena 2 hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri atau 2. Mengapa 1 bukan bilangan prima? Kenapa kok yang paling kecil 2? 1 hanya bisa dibagi oleh 1, bukan bilangan yang lain. Tidak ada bilangan yang lain. Maka dari itu 2 adalah bilangan prima yang paling kecil. Coba kita sebutkan bersama bilangan-bilangan yang termasuk bilangan prima. 2, 3, 4 termasuk bilangan prima bukan? Ya, betul. 4 bukan termasuk bilangan prima. Kenapa bukan? Karena 4 bisa dibagi 1, 2, dan bilangan itu sendiri yaitu 4. Jadi 4 bukan termasuk bilangan prima. Oke, selanjutnya adalah 5. 5 termasuk bilangan prima. 6 bukan ya. 7? Ya, betul. 7 termasuk bilangan prima. 11, 13, 17, dan berapa lagi coba? Ayo sebutkan sendiri. Coba kalian teliti, apakah bilangan-bilangan prima tersebut termasuk bilangan ganjil? Ya, kecuali 2, karena 2 yang paling kecil. Bilangan-bilangan prima biasanya adalah bilangan ganjil. Kenapa bukan bilangan genap? Karena bilangan genap itu kebanyakan bisa dan pasti bisa dibagi 2. Contohnya bilangan genap itu yang belakangnya 2. 2, 4, 6, 8, dan 0. Semua bilangan prima adalah bilangan ganjil kecuali 2. Karena 2 termasuk bilangan prima yang paling kecil. Kembali ke pengertian bilangan prima, yaitu bilangan prima, bilangan yang lebih besar dari 1. Ya, lebih besar dari 1, otomatis 2 masuk kan? Ya, jadi bilangan prima yang paling kecil adalah 2. Nah, kita sudah belajar tentang bilangan-bilangan prima ya. Saya harap kalian sudah mengerti ya tentang bilangan prima. Nah, selanjutnya bilangan-bilangan prima ini akan digunakan untuk menentukan FPB dan KPK pada suatu bilangan. FPB dan KPK bisa dicari atau ditentukan jika ada 2 bilangan. Jika ada 1 bilangan, maka hanya bisa ditentukan sampai faktorisasi primanya saja. Jadi, hari ini kita akan membahas faktor prima, faktorisasi prima, FPB dan KPK ya. Miss akan mengulas apa perbedaan dari mereka. Oke, sebelum kita masuk ke FPB dan KPK, Miss akan mengenalkan dulu faktor. Apa itu faktor? Apa itu faktor prima? Dan apa itu faktorisasi prima? Oke, perbedaannya seperti ini.
jika Miss punya angka 24, bilangan 24, kita cari faktornya ya. Faktor adalah pembagi. 24 bisa dibagi berapa aja? Nah, 24. Yang hasilnya 24. Oke, kita cari di sini. 1. Apakah bisa 24 dibagi 1? Bisa. Jawabannya adalah bilangan ke sini. 24. 24 dibagi 2. Oke. Bisa ya? 24 dibagi 2, 12. 24 dibagi 3 bisa? Bisa. 8. Ada lagi? Ya, tuh, dibagi 4. 24 dibagi 4 adalah 6. Ya. Jadi, faktor dari 24 adalah, kita tulis jadi yang paling kecil ya. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ini adalah faktor dari 24. Sudah paham semuanya? Sekarang kita lanjut ke faktor prima. Faktor prima. Jika ada kata-kata prima, berarti termasuk bilangan prima di dalamnya. Ya, betul. Faktor-faktor 24 yang termasuk bilangan prima adalah, coba kita lihat dari sini. 1 termasuk bilangan prima? Bukan. 2? Iya. 3? Iya. 4? Bukan. 24? Bukan. 12? Bukan. 8 dan 6 juga bukan. Karena 4, 24, 12, 8, dan 6 termasuk bilangan genap. Ingat ya, kalau bilangan genap itu bukan termasuk bilangan prima karena bisa dibagi 2. Oke, berarti di sini faktor prima dari 24 adalah 2 dan 3. Oke, paham sampai di sini? Oke, kita lanjut ke faktorisasi prima. Apa yang dimaksud dengan faktorisasi? Kalau ada faktorisasi berarti ada kata-kata pangkat, ya, pangkat dan perkalian. Coba kalian simak seperti ini. Di sini 24 dibagi 2, bilangan yang paling kecil ya, bilangan prima paling kecil 2. 24 dibagi 2, 12. 12 dibagi 2 lagi 6. 6 dibagi 2 masih bisa nggak? Masih, kita tulis aja 2. Sisanya adalah 3. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, ini adalah faktorisasi prima. Tapi kita tidak boleh menuliskan dengan kata dan atau koma. Kalau di faktor prima ini kasih, kalau lebih dari 2 angka kita bisa kasih gini, dan 4. Tapi jika faktorisasi itu bukan penghubungnya bukan dan atau koma, tapi kali. Nah, ini ada berapa? 2. Kita tulis di sebelah sini ya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau bisa ditulis juga dengan 2 pangkat, karena ada 3 kita tuliskan pangkat 3. 1, 2, 3. Tuliskan pangkat 3 dikali 3. Nah, jadi faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, kita sudah membahas tentang faktor
faktorisasi prima ya. Nah, selanjutnya Miss Novi akan menjelaskan tentang cara untuk menentukan FPB dan KPK pada metode dengan menggunakan metode Sengkedan atau metode Sengkedan pada FPB dan KPK ini sangat menguntungkan untuk mencari FPB dan KPK pada 3 bilangan. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang pohon faktor. Nah, pohon faktor itu akan lebih susah jika terdiri dari 3 bilangan. Oke, di sini Miss akan membahas atau menerangkan tentang mencari FPB dan KPK 3 bilangan. Oke, jika Miss mempunyai 3 bilangan 20, 35, dan 42, coba carilah FPB dan KPK. Sama seperti tadi ya, pakai metode Sengkedan. Kita tulis dulu 20, 35, dan 42. Dibagi bilangan prima yang paling kecil. Berapa itu? 2 bisa dibagi? Bisa ya, kecuali yang 35. 20 dibagi 2, 10. 35 bagi 2 tetap ya, maka tidak bisa dibagi 2 atau termasuk bilangan ganjil. 42 dibagi 2 ya, 21. Dibagi lagi 2. 10 dibagi 2, 5. Ya, betul. 35 dibagi 2 tidak bisa, tetap 35. Oke, sekarang dibagi 3. Apakah bisa semuanya? Tidak bisa. 21 dibagi 3, 7. 35 dibagi 3, tidak bisa. 5 dibagi 3, tidak bisa. Selanjutnya, jika 3 tidak bisa dibagi lagi, maka berpindah ke bilangan prima yang lebih besar. Setelah 3 adalah 5. Betul. 7 dibagi 5 tidak bisa. 35 dibagi 5, 7. 5 dibagi 5, 1. Oke. Setelah 5, kita tulis di sini 7. 1, 1, 1. Selesai. Jika sudah 1, 1, 1 berarti selesai ya. Oke, sekarang kita tulis FPB faktorisasinya, faktorisasi primanya. Di sini ada tidak bilangan prima yang di sebelah kiri? Tidak ada. Jika tidak ada bilangan prima satupun di sebelah kiri atau tidak ada bilangan prima yang bisa dibagi 3-3-nya, kita FPB itu termasuk FPB itu berarti yang paling bawah, yaitu 1. FPB-nya adalah 1. Faktor persekutuan terbesarnya adalah 1. Oke. Kemudian KPK-nya. Nah, karena bilangan-bilangan prima ini berada di sebelah kanan semua, berarti ini berada semua di KPK. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7. 2 pangkat 2, 4. Betul. 3, 5, 7. 4 kali 3, 12. 12 kali 5, 60. 60 kali 7, 420. Jadi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 20, 35, dan 42 adalah 402.